Iswadi, kami persilahkan untuk memberikan orientasi buat kita semua. Silakan Pak Iswadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Recording in progress. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati konsultan komponen 2 Pak Jamilun, dan juga teman-teman dari komponen 2 ada Mas Dendi sudah masuk saya lihat, kemudian juga Mas Habib, dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh instruktur visitasi tindak lanjut AKMI 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini secara daring dalam kondisi yang alhamdulillah sehat walafiat, semangat gitu ya. Tadi saya mendengar ada yang tidak bisa tidur sampai 2 malam katanya ya, karena belum ada jadwal visitasi. Dari suaranya gitu, nada-nadanya kayak dari kalau tidak dari Maros gitu ya, dari Goa gitu. Suaranya tadi saya belum bisa tidur tuh katanya 2 hari 2 malam karena belum ada jadwal visitasi. Tahu bahasanya Pak Didi? Ini kayaknya gitu, suaranya Pak Zulkifli, nada-nadanya. Baik, sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah pada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, sekaligus berterima kasih gitu ya sudah berkenan untuk menjadi instruktur visitasi, dan semoga Bapak Ibu memiliki semangat yang sama ketika mengikuti lokakarya instruktur visitasi yang sepertinya semangatnya sangat membara gitu ya. Dan kami harapkan Bapak Ibu bisa tetap mempertahankan semangat tersebut ketika melaksanakan tugas gitu ya. Jangan sampai ketika ikut lokakarya semangatnya karena ingin lulus, tapi ketika saat bertugas melempem gitu ya, sudah tidak peduli lagi dengan tujuan utama dari kegiatan pendampingan ini atau kegiatan visitasi ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah berkenan berkumpul pada sore hari ini. Memang kami sempatkan, walaupun kami sebenarnya masih ada sesi-sesi karena kami sedang melaksanakan Seminar Nasional Diseminasi Hasil AKMI 2024. Kami ingin mengingat bahwa Bapak Ibu juga harus diperhatikan gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu ketika melakukan tugas visitasi bisa berjalan lancar gitu ya, baik dari sisi administrasi maupun sisi teknis maupun non teknisnya gitu ya. Sehingga menurut saya ini briefing ini sangat penting gitu ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa jalan dengan damai gitu ya, tidak terlalu banyak yang dikhawatirkan. Dan mungkin juga belajar dari angkatan yang pertama, Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan baik itu sisi apa tugasnya dan juga sisi administrasinya gitu ya. Jangan sampai sudah dijelaskan misalnya bahwa Bapak Ibu mendapatkan perjalanan dinas selama 5 hari, ketika mengajukan sampai 6 hari 7 hari gitu ya. Itu terjadi di angkatan yang pertama. Ini mungkin nanti perlu dibahas Pak Jamilun bahwa bukan apa-apa, karena anggarannya saja ya Bapak Ibu, anggarannya saja memang formatnya adalah perjalanan dinas selama 5 hari. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya berjalan lagi, itu harusnya perjalanan dinas yang baru 5 hari lagi gitu, ketika ditunjuk lagi gitu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya share screen. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kembali mengingatkan dari tujuan AKMI 2024, yaitu untuk mengukur kompetensi literasi siswa madrasah ya. Untuk tahun ini cakupannya sudah MI, MTS, MA yang meliputi literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya.
Jadi kembali lagi fokus kita adalah meningkatkan kompetensi literasi siswa. Ya, jangan sampai ketika Bapak Ibu datang memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kompetensi literasi. Walaupun mungkin bermanfaat untuk madrasah, tapi fokus kita adalah peningkatan kompetensi literasi. Nah, peran Bapak Ibu adalah bertanggung jawab memberikan bimbingan pada madrasah berdasarkan hasil rapor AKMI, terutama dalam merancang strategi peningkatan kompetensi literasi siswa. Bapak Ibu beruntung karena kalau misalnya minggu depan Bapak Ibu berangkat, maka seharusnya madrasah sudah bisa mendownload rapor AKMI-nya. Bapak Ibu harap memastikan, mungkin sebelum berangkat juga Bapak Ibu sudah memastikan, bisa kontak-kontak dulu dan ditanyakan apakah madrasah sudah mendownload dan apakah sudah dipegang oleh gurunya dan juga oleh kepala madrasahnya. Ya, jangan sampai Bapak Ibu datang mereka baru kelabakan gitu ya mendownload rapor AKMI. Jadi diinformasikan bahwa mulai hari ini rapor AKMI sudah bisa didownload dan sudah bisa dilihat, akan tetapi Bapak Ibu nanti juga ada pengingat ya bahwa rapor AKMI bersifat rahasia ya. Baik Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu adalah melakukan kunjungan ke madrasah dan madrasah yang dikunjungi adalah madrasah-madrasah yang telah mengikuti AKMI 2024. Jadi Bapak Ibu boleh sounding dulu dan mengecek apakah madrasah yang dituju adalah memang madrasah yang mengikuti AKMI 2024. Tidak apa-apa ya untuk mengecek saja gitu ya sambil melakukan pendekatan gitu ya. Barangkali ada di daftar kami, tapi mungkin sebenarnya ada kendala jadi tidak mengikuti gitu di tahun 2024 gitu. Mudah-mudahan sih tidak terjadi gitu ya. Bapak Ibu tugasnya adalah memberikan bimbingan langsung kepada pimpinan madrasah ya, kepala madrasahnya juga serta guru-guru terkait gitu ya. Jadi guru yang telah dibimtek itu kan guru kelas 5, 8 dan 11. Tapi jangan sampai lupa kepala madrasahnya juga. Nah, tugasnya sebenarnya tugas dari guru yang dibimtek tadi untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan kepada kepala madrasahnya sekaligus juga kepada guru-guru yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa memastikan nanti bahwa tugas Bapak Ibu adalah melakukan bimbingan, bukan mengisi instrumen, bukan mengisi kuesioner. Kuesioner itu hanya atau instrumen itu hanya sebagai panduan dan sebagai alat administrasi bagi kami sebagai tanda bukti ada hasil dari Bapak Ibu. Tapi sebenarnya outcome-nya atau output-nya juga adalah guru-guru yang Bapak Ibu kunjungi termasuk kepala madrasahnya mengerti terkait dengan apa yang tertuang di dalam rapor AKMI. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa agak lupa-lupa dikit nih tentang rapor AKMI gitu ya kemarin gitu agak-agak harus ingat-ingat lagi, jadi Bapak Ibu harus belajar lagi, jangan sampai sudah sampai di tempat Bapak Ibu kalau kata orang Sunda sih gitu ya lupa gitu ya, gelagapan gitu tentang rapor AKMI-nya. Kemudian Bapak Ibu petugas diharapkan mampu menganalisis rapor AKMI dengan detail dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa dalam aspek literasi. Jadi Bapak Ibu nanti ngobrol ya Bapak Ibu, walaupun mungkin sudah kalau siswanya banyak, terutama yang MTS SMA, ya tidak perlu satu persatu, Bapak Ibu ambil random gitu ya. Kemudian ngobrol gitu ya, ngobrol dengan guru dan kepala madrasahnya sebagai kasus. Kalau seperti ini bagaimana tindak lanjutnya? Kemudian juga Bapak Ibu harus juga melakukan observasi gitu ya, ada di jadwalnya nanti yang akan diberikan oleh Pak Jaminur gitu ya. Ada observasi, ada macam-macam gitu. Sekali lagi Bapak Ibu jangan sampai terjadi Bapak Ibu datang kemudian instrumennya diberikan kepada salah satu orang guru, Bu tolong diisi dong gitu. Kemudian Bapak Ibu enak-enak di kantin gitu ya, atau di ngerokok di kantin. Terus selesai Bu, sini jawabannya lalu pulang. Nggak boleh seperti itu ya. Apakah itu terjadi? Ya Bapak Ibu ada aja gitu yang seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu juga harus membantu madrasah dalam menyusun program perbaikan yang berbasis data AKMI yang mencakup diantaranya penguatan kompetensi guru dalam metode pengajaran literasi. Nah, ini Bapak Ibu harus memastikan bahwa kepala madrasah sudah menyetujui gitu ya. Kalau kepala madrasah itu kan
sekolah Islam ya. Jadi harusnya kalau sudah bilang iya, sudah berjanji, insya Allah dilaksanakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa kepala madrasah ketika datang, kalau belum memberikan kesempatan pada guru yang mengikuti BIMTEK untuk menyebarluaskan apa yang mereka peroleh di BIMTEK kepada guru-guru yang lain. Bapak Ibu harus mengingatkan. Dan kalau misalnya belum ya, Bapak Ibu harus um, dengan halus gitu ya, dengan halus mendorong bahwa setidaknya kepala madrasahnya secara implisit gitu berjanji gitu ya akan memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan peningkatan kompetensi guru gitu ya. Saya ingatkan gitu ya, Bapak Ibu juga harus memperkenalkan sumber-sumber yang bisa digunakan untuk peningkatan kapasitas guru yang murah meriah, yaitu video-video modul dari AKMI gitu ya. Video AKMI bisa diakses di YouTube AKMI Madrasah, atau kalau Bapak Ibu masuk ke websitenya kurikulum dan evaluasi, saya lupa linknya gitu, kureh gitu kalau salah. Di sana juga sudah dikumpulkan video-video ya, Bapak Ibu juga bisa mengarahkan ke sana. Yang pasti Bapak Ibu harus mengingatkan terkait dengan peningkatan kompetensi guru ini, karena disinilah inti dari tindak lanjut itu, yaitu meningkatkan kompetensi guru gitu ya, yang nantinya akan melakukan sesuatu dan pada akhirnya akan berimbas pada peningkatan kompetensi siswa dalam berliterasi. Kemudian Bapak Ibu harus juga memastikan bahwa ada peningkatan kegiatan literasi siswa melalui program baca tulis gitu ya, atau program-program apapun gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa di madrasah tersebut ada program gitu ya, program disesuaikan dengan kemampuan madrasahnya. Yang murah meriah juga banyak gitu ya, yang tidak memerlukan anggaran banyak, seperti misalnya budaya kebiasaan baca sebelum belajar. Tadi semalam juga kami mengundang madrasah-madrasah yang memiliki skor AKMI tertinggi ya juga melakukan kebiasaan tersebut. Jadi ada siswanya itu yang siswanya diwajibkan untuk membaca ya sebelum masuk kelas itu 15 menit. Kemudian mereka membuat resume, kemudian ditempelkan di pohon literasi dan seterusnya gitu ya. Banyak gitu ya yang murah meriah gitu. Kemudian Bapak Ibu juga harus mendorong pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung literasi. Tidak perlu memaksa yang biayanya banyak gitu ya. Bapak Ibu sudah belajar bertukar pikiran dengan yang lain gitu ya, tentang metode-metode peningkatan literasi yang tidak memerlukan banyak biaya. Baik Bapak Ibu juga harus melakukan sosialisasi hasil AKMI. Bapak Ibu perlu memastikan hasil AKMI menjadi perhatian pimpinan madrasah. Lagi tadi ya, kepala madrasahnya Bapak Ibu harus mendorong gitu ya, pimpinan madrasah ini memperhatikan lapor AKMI. Dan juga Bapak Ibu harus ngecek nih, karena banyak juga kasus ya, tidak hanya AKMI tapi juga AN, seolah-olah itu hanya menjadi dokumen saja gitu ya. Jadi mereka mendownload hasil AKMI, mendownload hasil AN, ditaruh di lemari saja gitu ya. Mereka tidak tahu, dikiranya ya cuma itu saja gitu, nanti suatu saat diperlukan seperti jasa baru difotokopi dan seterusnya gitu ya. Jadi bukan itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa kepala madrasahnya paham gitu ya terkait dengan rapor AKMI tersebut. Kemudian juga dipastikan bahwa di rapor AKMI itu kan kata-katanya simple gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa, karena kan sudah guru-gurunya sudah di BIMTEK ya, Bapak Ibu harus bisa mendorong bahwa dari kata-kata atau rekomendasi tersebut diterjemahkan ke dalam program-program yang nyata di madrasah, di dalam peningkatan program peningkatan literasi tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga bersama dengan guru dan kepala madrasah bisa ya mendiskusikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan literasi yang telah dibuat pada pelatihan daring. Jadi Bapak Ibu mengetahui bahwa dua guru ya, kalau normal itu 2 guru dari setiap madrasah sudah di BIMTEK, dan harusnya mereka sudah membuat rencana tindak lanjut
Bapak Ibu cek rencana tindak lanjutnya masih ada atau dibuang ke tong sampah gitu ya. Kemudian dicek apakah sudah lengkap ataukah baru judulnya aja gitu ya, atau baru poin 1 aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya rencana tindak lanjutnya itu belum lengkap, Bapak Ibu bisa mendampingi gitu ya, supaya rencana tindak lanjutnya lebih konkret dan lebih bisa dilaksanakan. Bapak Ibu datang ke sana, melihat kondisi madrasahnya, kemudian lihat rencana tindak lanjut dari guru yang mengikuti BIMTEK. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, Bapak Ibu bisa menambahkan atau menyarankan berbagai hal gitu ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu harus melakukan koordinasi dengan kantor-kantor yang terkait ya, terutama kantor Kementerian Agama di kabupaten kota. Kalau untuk Kanwil, kemarin pada briefing yang pertama ada yang mengatakan bahwa agak repot gitu, bukan dari sisi petugasnya, tapi dari sisi Kanwilnya. Kalau misalnya petugasnya banyak, mungkin agak repot ya menerima informasi tersebut. Tapi untuk Kanwil, kami sudah melayangkan surat pemberitahuan bahwa akan ada petugas-petugas instruktur visitasi yang akan datang ke madrasah-madrasah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau tidak sempat atau tidak memungkinkan, tidak perlu tidak wajib lah gitu ya berkoordinasi dengan Kanwil yang di provinsi. Tapi yang di Kemenag harap untuk memberitahu terlebih dahulu. Karena belajar dari tahun-tahun sebelumnya, baik pihak Kanwil maupun pihak Kemenag, mereka meminta untuk diberitahu. Karena mereka juga merasa berkepentingan untuk mengetahui kegiatan yang berada di wilayahnya, sehingga jika terjadi sesuatu, mereka tidak gelagapan atau tahulah apa yang sedang terjadi di wilayahnya, gitu ya. Mohon dipahami, walaupun prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari, kita pegang gitu ya, seperti misalnya tidak meminta bantuan, tidak meminta transportasi dan seterusnya, itu tetap kita pegang. Sekali lagi, itu tetap kita pegang. Tapi kalau misalnya memang tanpa ya kita sudah berusaha untuk tidak merepotkan, tapi namanya orang timur misalnya gitu ya, itu mungkin diserahkan kepada Bapak Ibu. Ya mungkin anggap saja itu rezeki gitu ya, tapi jangan sampai menuntut dan jangan sampai memberatkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, gunanya adalah kantor Kemenag Kabupaten Kota pasti sangat tahu terkait dengan medan yang akan Bapak Ibu jalani. Jadi mereka bisa memberikan arahan apakah perjalanan yang lebih efektif itu kemana gitu ya, sesuai dengan kebutuhan perjalanan Bapak Ibu ke madrasah. Kemudian Bapak Ibu harus melakukan komunikasi awal kepada madrasah gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba datang gitu ya, madrasahnya tidak tahu. Jadi Bapak Ibu harus berkomunikasi terlebih dahulu kepada madrasah akan datang kapan gitu ya, kira-kira jam berapa mulai datang gitu ya, dan maksud tujuannya apa ya. Mohon untuk bisa berkomunikasi dengan baik itu, jangan sampai Bapak Ibu ketika misalnya WA atau telepon dikira tukang kredit gitu ya, dikira akan menawarkan kredit bank gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus pandai-pandai menggunakan kata yang aman gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus melakukan searching gitu ya, terkait dengan lokasi yang akan dikunjungi. Siapa tahu ada hal-hal yang Bapak Ibu perlu persiapkan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kemudian juga ketika berkoordinasi tadi ya, Bapak Ibu juga bisa bertanya gitu kan, kesana itu yang enak naik apa gitu ya. Tapi jangan sampai menyiratkan Bapak Ibu minta diantar gitu. Baik, ini beberapa tips aja sih gitu ya. Informasikan tujuan dan jadwal kunjungan tadi sudah saya sebutkan. Kemudian identifikasi kebutuhan spesifik gitu ya. Misalnya Bapak Ibu ke sana mungkin ada baiknya mengetahui hal-hal seperti misalnya cuaca dan seterusnya gitu ya. Apakah Bapak Ibu harus menggunakan baju khusus atau baju yang sesuai dari sisi cuaca misalnya, atau seterusnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, koordinasi ini sangat penting
dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan hal-hal yang sekiranya gitu perlu tahu lebih dahulu itu sebelum keberangkatan. Kemudian jika ada juga hal-hal yang bersifat administrasi misalnya gitu ya, walaupun Bapak Ibu tidak akan pergi jauh-jauh dari kedudukan Bapak Ibu, tapi jika gitu ya, jika ketika Bapak Ibu harus datang ke madrasah kemudian harus bawa ini itu juga harus diketahui terlebih dahulu atau dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, kemudian Bapak Ibu ketika akan berkunjung, Bapak Ibu juga harus memperhatikan aspek keselamatan dalam kunjungan ke madrasah. Ukur-ukur dirinya itu masih cukup segar, bugar gitu ya, atau sudah kecapean, atau misalnya mohon ukur-ukur jangan sampai misalnya Bapak Ibu punya, mohon maaf, punya penyakit misalnya yang agak rawan kalau capek misalnya gitu ya, Bapak Ibu akan melakukan perjalanan selama 5 hari, mohon untuk bisa mengukur diri ya. Walaupun kami kan sebenarnya ketika melakukan rekrutmen sudah ada surat kesehatan dari dokter, tapi kadang-kadang juga Bapak Ibu kami hanya bisa melihat atau menyeleksi dari surat gitu ya, yang sebenarnya Bapak Ibu yang tahu sendiri. Jadi pastikan Bapak Ibu kondisi kesehatan baik sebelum melakukan perjalanan gitu ya itu sehat Bapak Ibu ya. Kemudian bawa obat-obatan pribadi jika diperlukan dan hindari risiko kelelahan akibat perjalanan jauh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengukur sendiri, sekiranya membahayakan gitu ya, Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada kami gitu ya. Jika ada pertimbangan yang tiba-tiba gitu ya, waktu perekrutan masih segar bugar, sekarang kebetulan ada ada informasi kesehatan yang lain, Bapak Ibu bisa mengukur-ukur. Kemudian kenali kondisi dan lingkungan ya, setiap madrasah berada di lokasi yang berbeda-beda. Kemudian mungkin tantangannya sendiri-sendiri, walaupun ternyata banyak hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Saya pernah berkunjung ke lokasi yang dekat sekali dari Jakarta menurut saya, tapi kondisinya tidak terduga gitu ya, jalannya itu susah gitu ya, berlumpur gitu dan seterusnya gitu ya. Bapak Ibu harus prepare gitu ya, harus mempersiapkannya ya. Pahami medan yang akan didatengin, kondisi cuacanya bagaimana, apakah di sana sering hujan sekarang ini gitu ya. Kemudian akses menuju lokasinya apakah aman, sepi, lewat hutan yang banyak harimaunya atau banyak singanya gitu. Kayaknya nggak ada kalau di Indonesia ya. Ada juga mungkin ya di savana di wilayah timur Indonesia. Kemudian Bapak Ibu sekarang mah mudah ya, ada Google Map dan segala macam. Pastikan Bapak Ibu familiar dengan penggunaan peta-peta digital. Kemudian waspada transportasi lokal. Saat menggunakan transportasi umum atau lokal, pastikan kendaraan yang tidak aman dan layak jalan. Ya, apalagi misalnya Bapak Ibu melewati lokasi-lokasi yang sepi gitu, misalnya melewati hutan gitu, cari-cari informasi gitu ya. Ini bukan menakut-nakuti, tapi kita lebih baik prepare dari awal ya. Hindari perjalanan malam jika medan yang dilalui cukup berisiko atau kurang familiar. Itu Bapak Ibu ya, jangan malam-malam gitu ya. Atau mungkin ada yang sukanya malam gitu ya, karena senang diburu gitu ya, senang kalau ada yang memburu gitu ya, memburu cinta. Baik Bapak Ibu, kemudian sikap hormat terhadap kearifan lokal gitu ya. Bapak Ibu ketika berada di wilayah orang, hormati adat istiadat setempat dan juga budaya setempat gitu ya. Lebih baik Bapak Ibu bisa mencari tahu dulu kalau di sana tuh apa sih yang menurut orang-orang awam itu atau orang-orang kebanyakan itu agak berbeda gitu ya. Bapak Ibu harus mempersiapkannya gitu. Mungkin ada budaya yang harus memberikan, ada yang kalau ada tamu itu diberikan minuman khusus atau makanan khusus. Kebetulan Bapak Ibu misalnya ada pantangan gitu ya, baik pantangan secara kepercayaan maupun pantangan secara kesehatan, Bapak Ibu harus prepare bagaimana cara menolaknya dengan tidak menyinggung gitu ya. Kemudian cara berpakaian ya, mungkin kalau anak-anak kita masih di Indonesia, kayaknya di mana-mana sama. Konsep kesopanannya itu sama ya, mau di kampung, mau di kota gitu kan, sama gitu.
yang dianggap pakaian yang dianggap sopan itu yang seperti apa gitu kan. Kemudian bahasa yang digunakan, Bapak Ibu, bahasa yang digunakan mohon untuk lebih formal gitu ya, terlebih dahulu, apalagi kita hanya bertemu satu hari ya, nggak usah yang so akrab gitu ya. Boleh kita beramah tamah gitu ya, tapi bahasa yang digunakan tetap bahasa yang lebih formal gitu ya. Kemudian sikap sopan santun harus tetap dijaga. Komunikasi yang baik, Bapak Ibu, usahakan untuk selalu berkomunikasi dengan ramah dan profesional, terutama ketika bertemu dengan kepala madrasah, guru, serta masyarakat sekitar gitu ya. Hindari, ini sering terjadi sih, maksudnya mungkin ada orang dari kota atau dari mana gitu kan, mungkin kelihatannya bisa saja ada kasus terlihat lebih gaya gitu ya. Bapak Ibu harus bisa membawa diri, jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial misalnya, dan seterusnya gitu ya. Ya ukur-ukur sendiri saja, mungkin tidak banyak terjadi tapi ada gitu ya. Ada ketika kita datang ke suatu wilayah, mungkin Bapak Ibu masih muda gitu ya, kebetulan Bapak Ibu cantik, ganteng gitu ya, tidak disukai oleh pemuda-pemuda di sana gitu ya. Tapi kalau lihat dari yang ada di Zoom sih kayaknya sudah meninggalkan dunia hitam semua sih ya kayaknya ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, tolong berkomunikasi dengan baik gitu ya. Jangan sampai menimbulkan konflik gitu ya. Kita hanya berkunjung satu hari aja gitu ya. Jadi tidak perlu ada konflik. Kalau misalnya ada potensi-potensi konflik dengan warga setempat, lebih baik bisa dihindari saja gitu ya. Jangan dilawan. Kemudian aspek keselamatan dalam kunjungan ke madrasah masih ya, jaga keamanan informasi, ini penting. Bapak Ibu nanti akan bersama-sama dengan guru membuka rapor APMI. Nah, kemarin juga dibahas terkait dengan data. Ya salah satunya adalah privasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan hasil APMI dan informasi penting lainnya dengan aman gitu ya. Jangan sampai sesuatu yang rahasia itu dikasih tahu ke orang-orang gitu ya. Kemudian lagi ngobrol nih sama guru, kemudian lagi lihat-lihat rapor siswa gitu ya. Ketika ada siapa gitu yang lewat, Bapak Ibu harus mencoba ya, memang harus menjaga rahasia data siswa, ya, data orang tua, data siswa gitu ya. Itu adalah yang boleh tahu hanya orang tua, siswa, guru, dan kepala madrasah gitu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai petugas ya lihat-lihat ya, tapi kan Bapak Ibu tidak tahu siapa dia. Kemudian saat mengunjungi madrasah, pastikan Bapak Ibu mematuhi etika dan menghormati privasi siswa dan guru. Ketika misalnya siswa dan guru sedang mengajar, Bapak Ibu pengen melakukan observasi, harap memberitahukan dulu kepada gurunya, izin dulu kepada gurunya, jangan tiba-tiba masuk aja ke dalam kelas gitu ya. Kemudian jangan sampai foto-foto sembarangan gitu ya, sekecil apapun foto-foto, rekam-rekam suara gitu ya. Bapak Ibu mungkin mengisi instrumennya di rumah atau di hotel gitu, direkam dulu, mohon izin terlebih dahulu kepada yang diajak komunikasi atau yang direkam tersebut atau yang difoto tersebut, baik itu murid gitu ya, siswa ataupun guru gitu ya. Saya kemarin juga berkunjung ke madrasah dan saya memberikan sedikit motivasi, dan kebetulan di sana guru-gurunya itu memakai cadar gitu kan. Nah saya berhati-hati dan bertanya apakah misalnya gitu ya, di dalam benak saya itu ada juga yang misalnya tidak boleh menyalakan musik dan seterusnya gitu. Bertanya dengan sopan gitu ya, bukan mengejek gitu ya. Nah itu saya lakukan dan aman-aman saja gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus pandai-pandai menjaga diri. Nah Bapak Ibu ini juga penting, Bapak Ibu kami harap bisa menjaga nama baik APMI dan Kementerian Agama. Bapak Ibu ini adalah bagian dari madrasah dan sekarang ini membawa nama APMI dan Kementerian Agama. Apapun yang terjadi pada Bapak Ibu gitu ya, baik buruknya, itu akan berpengaruh pada nama APMI dan Kementerian Agama dan pada akhirnya ke lembaga-lembaga lain termasuk Bank Dunia. Ini sangat-sangat dijaga berita gitu ya, berita buruk yang terkait dengan kami, APMI dan Kementerian Agama dan Bank Dunia. Jadi Bapak Ibu mohon untuk berhati-hati menjaga perilaku gitu ya, jangan sampai menimbulkan berita-berita yang
negatif gitu ya tentang program AHMI maupun tentang Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu ini bukan pribadi lagi gitu ya sekarang, tapi membawa embel-embel AHMI dan Kementerian Agama. Kemudian Bapak Ibu harus menjaga ini banyak kesimpulan dari tadi ya, sikap dan penampilan gitu ya. Nah, kualitas pendampingan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ketika datang ke madrasah harus menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang qualified gitu ya, memahami rapor AHMI, memahami tindak lanjut AHMI, memahami juga bagaimana model-model pembelajaran di kelas gitu ya, bagaimana punya koleksi banyak program-program terkait dengan tindak lanjut AHMI ya. Bapak Ibu kemudian transparansi dan kejelasan, Bapak Ibu harus gamblang gitu ya, jangan ragu-ragu ketika menjelaskan. Nah, supaya gamblang Bapak Ibu harus menguasai gitu ya. Biasanya kalau ragu-ragu, ngambang, kalimat bersayap, itu karena Bapak Ibu tidak menguasai materi. Ya, jadi Bapak Ibu ukur diri sendiri. Ketika belum rasanya menguasai materi, silahkan untuk belajar kembali atau misalnya konsultasi dengan temannya atau misalnya dengan sesama instruktur ya, ataupun mungkin dengan instruktur waktu Bapak Ibu mengikuti lokakarya gitu ya. Kemudian jaga etika komunikasi, tadi kita sudah bahas. Nah, Bapak Ibu sekarang ini menjadi wajah Kementerian Agama gitu ya. Jadi Bapak Ibu adalah perpanjangan tangan Kementerian Agama di lapangan. Jadikan kunjungan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kepercayaan madrasah terhadap AHMI dan program-program Kementerian Agama. Tunjukkan komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di madrasah gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa AHMI itu penting gitu ya, bukan ngerepot-repotin aja gitu ya. Nah Bapak Ibu, segala tindakan yang diambil selama pendampingan harus mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan dedikasi untuk memberikan manfaat yang nyata bagi siswa dan guru madrasah. Ya, jangan sampai tadi bahwa AHMI itu ngerepotin doang gitu ya, nggak ada manfaatnya. Nah, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan. Baik Bapak Ibu adalah duta AHMI. Kami sering menyebut bahwa Bapak Ibu adalah duta AHMI. Jadi mungkin Bapak Ibu bukan yang paling pintar, bukan yang paling cerdas, tapi dalam posisi Bapak Ibu sebagai instruktur, Bapak Ibu adalah yang paling tahu tentang tindak lanjut AHMI, tentang AHMI gitu ya. Jadi semua orang berhak untuk bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak boleh menjawab tidak tahu gitu ya. Kecuali yang ditanyakan adalah kebijakan-kebijakan dari Kementerian Agama. Bapak Ibu wajar tidak tahu yang ngurusin ya. Tapi kalau terkait dengan rapor AHMI, apa yang harus dilakukan, kemudian ini artinya apa, Bapak Ibu tidak boleh menjawab tidak tahu. Bapak Ibu adalah orang yang paling tahu gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus mencoba untuk berperan penting ya dalam kesuksesan program AHMI 2024. Ya, Bapak Ibu harus punya engagement gitu ya yang kuat bahwa AHMI ini milik kita bersama. Bukan ya sudah saya mah melaksanakan tugas aja gitu ya. Tugas saya sudah selesai, misi implement ya sudah gitu, saya berhak untuk mendapatkan uang harian, uang transport dan seterusnya. Tidak Bapak Ibu ya, kami harapkan Bapak Ibu lebih dari itu. Bapak Ibu juga engage itu bahwa Bapak Ibu merasa memiliki dan merasa bahwa ingin memberikan kontribusi yang positif juga gitu ya, bukan karena dibayar atau bukan karena mendapat uang harian, tapi di dalam hati Ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri juga ada keinginan untuk memajukan madrasah. Bapak Ibu juga harus merasa bangga kalau misalnya madrasah itu bagus gitu ya, kalau madrasah itu bisa bersaing gitu ya dengan baik di nasional maupun di global gitu ya, di dunia global gitu. Bapak Ibu harus merasa bangga gitu ya, dan merasa ingin yang pasti ingin deh madrasah kita itu bagus gitu ya, ingin deh madrasah kita ini berkualitas gitu ya. Nah itu engage Bapak Ibu ya, tidak hanya sekedar ya saya instruktur visitasi, saya menjalankan apa yang sudah diminta gitu ya sudah gitu. Kami berharapnya Bapak Ibu lebih dari sekedar itu, karena kami yakin Bapak Ibu juga bagian dari madrasah. Baik Bapak Ibu, ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu harus mempersiapkan bukti administrasi ya. Jadi administrasi ini penting Bapak Ibu. Untuk apa? Karena pertanggungjawaban itu tidak hanya pertanggungjawaban secara teknis, tapi juga pertanggungjawaban secara administrasi. Bapak Ibu ketika melakukan perjalanan pastinya akan menggunakan anggaran dari negara. Nah, itu harus ada bukti-buktinya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa
untuk menyimpan dokumen-dokumen administrasi, masuk tiket, boarding pass, gitu ya. Simpan semua bukti tiket perjalanan, baik tiket pesawat, kereta, atau transportasi lainnya. Siapkan juga atau simpan boarding pass yang digunakan selama perjalanan. Bapak Ibu kalau misalnya memungkinkan, rajin-rajin untuk memotret ya, atau membuat foto dari dokumen-dokumen ini gitu ya. Misalnya boarding pass itu kan kalau kecil-kecil, kalau kereta gitu ya langsung difoto aja gitu ya, biar lebih aman gitu ya. Ya Bapak Ibu, untuk bukti transportasi lokal juga, kalau Bapak Ibu memang menggunakan taksi, ojek gitu ya, atau transportasi umum lainnya, pastikan untuk menyimpan semua bukti pembayarannya gitu ya. Kalau saya sih langsung difoto gitu ya, biar tersimpan. Oh ya, saya sih selalu berprinsip bahwa lebih baik lecek gitu ya bukti-bukti ini ketimbang hilang gitu ya. Soalnya saya sering tuh biar gak lecek gitu ya bukti ini gitu, tapi kadang-kadang malah hilang gitu ya. Jadi itu prinsipnya Bapak Ibu, lebih baik ada tapi nggak sobek gitu ya Bapak Ibu ya, tapi agak lecek dikit nggak apa-apa, dilipat gitu nggak apa-apa gitu, tapi ada ketimbang hilang, bagus tapi hilang gitu ya. Baik Bapak Ibu, jangan lupa juga kalau Bapak Ibu menginap gitu ya di penginapan, invoice hotel jangan lupa ya. Dan jangan lupa di dalam invoice tersebut ada tanggal menginap, ada berapa kamar, pasti satu kamar lah ya. Kemudian tetap biaya yang dikeluarkan gitu ya. Kemudian pastikan di dalam invoice tersebut ada nomor telepon yang bisa dihubungi gitu ya. Kadang-kadang verifikator juga menghubungi apakah benar Bapak Ibu ini benar-benar nginap di sana, kemudian harga hotelnya apakah benar sekian gitu ya. Verifikator secara random kadang-kadang menelpon gitu ya, apa yang tertera di dalam kwitansi atau invoice. Kemudian bukti reservasi, kalau misalnya Bapak Ibu memesan hotel atau memesan tiket melalui jasa online gitu ya, nah Bapak Ibu juga harus mencetak atau menyimpan salinan digitalnya gitu ya, untuk sebagai bukti Bapak Ibu melakukan reservasi. Kemudian lengkapi dokumen secara rinci Bapak Ibu ya. Setelah kunjungan, pastikan semua bukti administrasi tersusun dengan rapi dan jelas untuk mempermudah proses pelaporan pertanggungjawaban. Bapak Ibu nanti ke sana itu kan bawa SPD. Jangan lupa untuk ngeprint. Ini saya juga suka lupa gitu ya. Suka lupa karena sekarang serba digital gitu ya. Jangan lupa untuk ngeprint karena nanti akan ditandatangani oleh kepala madrasah atau siapapun yang nanti memiliki hak gitu ya, untuk memverifikasi bahwa Bapak Ibu datang ke lokasi mereka gitu ya. Kemudian koordinasi dengan tim administrasi kalau ada hal yang kurang, yakin gitu ya, aduh ini kayaknya naik pesawat nih, kira-kira dibayar nggak ya, atau kayaknya saya nggak mau nginep di hotel gitu ya, kira-kira gimana tuh gitu, saya pulang setiap hari gitu, apa sih yang bisa saya peroleh, apakah ini itu gitu ya, apakah misalnya bawa mobil, apakah saya bisa mencas gitu ya bensin setiap hari atau bagaimana gitu ya. Nah kalau ragu-ragu Bapak Ibu silahkan hubungi tim administrasi kami. Baik, demikian Bapak Ibu, sedikit mengingatkan Bapak Ibu yang akan bepergian gitu ya, jaga diri baik-baik gitu ya. Bapak Ibu berangkat sehat, Insya Allah gitu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa pulang dengan sehat gitu ya, berangkat cantik gitu ya, pulang cantik, berangkat ganteng, pulang ganteng gitu ya. Baik, jaga selalu kesehatan dan tetap semangat ya, jaga semangatnya, dan jangan lupa untuk memberikan apa namanya ya, mindset positif kepada madrasah bahwa aktif ini adalah usaha atau ikhtiar kita bersama, dan kepentingannya adalah untuk kepentingan madrasah, bukan untuk kepentingan Kementerian Agama semata. Baik, demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke Pak Jamilu, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi untuk pesan-pesannya, untuk inspirasi dan juga penguatan-penguatannya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu memperhatikan apa yang sudah disampaikan, sehingga nanti ketika menjalankan tugas di lapangan ya benar-benar sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya ada beberapa informasi-informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua.
sebelum ke Mas Dendi dan Mas Habib, saya coba overview singkat Bapak Ibu terkait dengan visitasi kita. Setelah Pak Iswadi menjelaskan terkait dengan tujuan, kemudian juga visi dan orientasi kita, kenapa kita harus melakukan visitasi, dan juga kenapa kita harus benar-benar bisa menjalankan tugas sebagai duta ini. Nah, tentu sekarang kita masuk ke tahap teknis Bapak Ibu untuk mempersiapkan perjalanan pendampingan kita di madrasah. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, yang pertama, penjadwalan struktur visitasi dilaksanakan bertahap dalam beberapa periode. Nah, sekarang ini Bapak Ibu masuk di angkatan kedua atau periode 6. Periode ini merujuk kepada periodisasi pelatihan yang memang kami masukkan di dalam LMS Bapak Ibu. Jadi nanti kalau menemukan atau membuka LMS, Bapak Ibu nanti memilihnya atau mengidentifikasikannya adalah periode 6. Jadi kelas yang Bapak Ibu akan visit atau akan Bapak Ibu dampingi itu adalah kelas-kelas yang berada di periode 6 yang saat ini mereka sedang mendapatkan pelatihan secara daring. Jadi sudah mulai dari hari Senin, nanti akan berakhir pada hari Jumat, dan didampingi oleh setiap kelas ada 4 instruktur dari 4 literasi. Kemudian untuk skema dan skala prioritas penjadwalan berbasis provinsi antar kota. Jadi maksudnya untuk penugasan visitasi ini Bapak Ibu, kami plotkan sesuai dengan provinsinya masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak bisa muncul dalam pemilihan penugasan di LMS kalau berbeda provinsi. Oleh karena itu, yang belum di BIMTEK, untuk kelas-kelas atau madrasah yang provinsinya belum di BIMTEK, maka tentu Bapak Ibu yang berada di provinsi yang sama belum ada penugasan. Nah, ini yang perlu diketahui. Kemudian kami menugaskan antar kota, jadi tidak bisa juga di dalam kota yang sama. Bapak Ibu harus menentukan madrasah yang berbeda dengan kota asal satker kita, karena ada di beberapa kelas, itu kelas yang gabungan dari beberapa kabupaten kota. Ketika Bapak Ibu sama dengan kabupaten kota dari madrasah yang ada di sana, otomatis tidak bisa terpilih. Jadi harus memilih yang beda kota. Tapi secara umum kami tetap memilih atau menugaskan yang memang berbeda kota. Hanya beberapa kelas yang di situ ada gabungan beberapa daerah. Kemudian tidak semua peserta pelatihan mendapatkan penugasan. Ini yang tadi juga, satu karena memang kelas di provinsinya itu belum di BIMTEK, atau memang dari hasil pelatihan Bapak Ibu kemarin nilai yang didapatkan itu mungkin di bawah yang direkomendasikan lulus. Jadi kami tetap akan follow up dan menugaskan IV atau calon IV yang ketika pelatihan atau lokakarya kemarin secara daring dan luring itu sudah dinyatakan lulus di LMS-nya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu dijadwalkan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di link yang ada di grup, Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan timnya ya Bapak Ibu ya. Timnya itu tentu yang utama adalah sesama instruktur visitasi untuk bisa menentukan madrasah mana yang akan dikunjungi. Jadi tolong selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan timnya. Jangan sampai jalan masing-masing
kadang yang kami hindari dan kami pesankan kepada Bapak Ibu buru-buruan gitu ya, cepat-cepatan ngeplot. Nah ini yang dari kemarin saya sudah tadi pagi kami sudah sampaikan di grup saat kami mengundang Bapak Ibu briefing, tolong bergeraknya setelah briefing, jangan bergerak terlebih dahulu. Saya perhatikan ada tuh Bapak Ibu yang sudah ngeplot gitu ya di LMS-nya. Nah ini yang mohon sekali untuk diperhatikan supaya semuanya sesuai dengan koridor-koridor yang nanti kita sampaikan saat briefing Bapak Ibu. Ini kalau sudah terplot ini ya, koordinasi dengan tim itu ya, setelah itu nanti dengan madrasah yang sudah dipilih nanti silakan berkomunikasi. Kalau sudah terpetakan dan sudah ada komunikasi dan konfirmasi dari madrasah, selanjutnya Bapak Ibu bisa secara fix ngeplot di LMS dan nanti bisa dilanjutkan ke pengajuan SPPD di PMP. Jadi ini juga sekaligus menjawab beberapa yang bertanya apakah bisa dilakukan dalam waktu yang berbeda atau ada jeda. Tidak bisa, karena harus dalam durasi yang sama yang sudah diajukan ke Aman Perjadin PMP dalam waktu 5 hari itu. Maka pastikan Bapak Ibu sudah komunikasi dan sudah berkoordinasi dengan pihak madrasah sehingga dalam melakukan perencanaan perjalanan itu sudah fix dan firm gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini nanti ada proses alur selanjutnya setelah di LMS. Bapak Ibu nanti harus mengajukan SPPD di Aman Perjadin. Nanti akan disampaikan oleh Mas Habib ya. LMS nanti ada Mas Dindi, untuk di Aman Perjadin nanti ada Mas Habib akan menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Nah surat tugas berlaku sesuai dengan tanggal yang tertera dan perlu kami tegaskan durasinya 5 hari Bapak Ibu. Jadi nanti pengajuan di Aman Perjadin itu juga dalam satu pengajuan 5 hari. Tetapi di LMS nanti Bapak Ibu perlu memasukkan setiap madrasah itu sesuai dengan rencana yang mau dilakukan, kapan berkunjungnya ke madrasah. Jadi harus dibedakan. LMS basisnya per madrasah, nanti Bapak Ibu klik jadwalnya sesuai dengan realnya yang nanti mau didatangi ke sana. Kemudian kalau di Aman Perjadin itu gelondongan, begitu ya Bapak Ibu, secara keseluruhan dalam 5 hari. Oke, nanti tolong dipastikan di bawah dan ditandatangani cap basah Bapak Ibu ya oleh madrasah, oleh kepala madrasahnya. Nah selanjutnya ini tadi sudah saya singgung juga 5 hari ya Bapak Ibu. Kemudian nanti surat akan diberikan saat selesai mengajukan di Aman, tentu setelah di-approve oleh tim PMU. Nanti ada tata caranya Bapak Ibu. Nah rencana kunjungannya, nah ini didiskusikan. Lagi-lagi tolong bangun komunikasi dan kerjasama yang baik, positif, dan tentu saling menghargai Bapak Ibu. Jangan mengedepankan egonya gitu ya, nanti kalau begitu bisa kompetisi yang ada, padahal kita pengennya kolaborasi. Kemudian untuk ketika ada perubahan rencana, harapannya sih jangan sampai ada, meskipun ketika ada perubahan Bapak Ibu bisa mengajukan pembatalan dan mengajukan kembali, tetapi lebih baik rencanakan secara matang, baru setelah itu nanti mengajukan di Aman Perjadin. Biasanya sih perubahannya kalau ada perubahan komposisi instruktur. Makanya saya minta setelah briefing ini Bapak Ibu semuanya ini tolong saling memonitor timnya, dan Bapak Ibu yang berhalangan bertugas, tidak bisa bertugas di angkatan ini, tolong kasih komen ya. Nanti coba kita lihat cara ngasih komennya di nama kita di sheet yang ada, sehingga nanti tim kami bisa memonitor pada sheet yang sama dan tidak, harapannya tidak miss ya. Kalau Wapri atau Japri takutnya nanti kita terlalu banyak yang Japri, jadi kami tidak bisa
bisa memonitor secara akurat satu persatu. Lebih baik kita sepakati menggunakan sheet untuk menyampaikan komentar-komentar atau Bapak Ibu izin. Nah, kemudian ada perubahan realisasi kunjungan dan ada kesalahan, tapi harapannya tidak salah ya Bapak Ibu. Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Jadi setelah ini kalau sudah fix timnya, tapi kalau belum fix, pastikan tolong kontak temannya, konfirmasikan kesiapannya. Setelah itu tolong didiskusikan bersama dalam penentuan pemilihan madrasah yang akan dikunjungi. Setelah oke, di LMS sudah menentukan jadwalnya, kemudian lanjutkan ke pengajuan di Aman Perjadin. Lebih baik berhati-hati ketika merencanakan perjalanan, agak lambat sedikit, tapi ketika di Aman sudah tidak ada perubahan, tidak ada kesalahan. Daripada buru-buru ternyata ada kesalahan, ada keliruan yang harus direvisi dan Bapak Ibu harus membatalkan pengajuannya. Periksa progres pengajuannya, biasanya nanti sudah ada notifikasi di Aman Perjadin, ada rencana, kemudian nanti ada menunggu SPPD, menunggu TTE, terus kemudian sudah TTE, nanti itu baru bisa dipakai untuk di download di print ya, bertugas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika sudah selesai dengan Aman Perjadin, maka Bapak Ibu harus kembali ke LMS. Nanti akan disampaikan juga oleh Mas Dendi, supaya Bapak Ibu bisa mendownload atau mengakses instrumen visitasi yang harus Bapak Ibu isi. Begitu ya, setelah itu baru siap bertugas. Nah, ini Bapak Ibu, kami juga menyediakan atau memfasilitasi kontak ataupun juga komunikasi dengan LSP ketika satu Bapak Ibu membutuhkan tiket perjalanan, tapi memang kalau mau cepat Bapak Ibu bisa beli tapi nanti di-reimburse setelah memastikan rencana perjalanannya, kemudian surat tugasnya itu sudah keluar. Jangan sampai belum keluar surat tugas Bapak Ibu sudah jalan. Nah, ini tolong diperhatikan. Ini yang beberapa kali kemarin terjadi, kami tegur ya, karena apa? Ya, semuanya harus mengacu ke surat tugas untuk bisa memulai perjalanan. Kemudian untuk keperluan booking hotel, ketika tidak ada di dalam layanan online, nanti Bapak Ibu bisa komunikasi dengan LFP begitu ya. Kalau online ya, kalau online bisa komunikasi dengan LFP, tapi ketika tidak ada layanan online di aplikasi dan itu harus langsung ke lokasi penginapan yang kecil biasanya Bu ya, Bapak Ibu, nanti bisa langsung di sana dan minta kwitansinya yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentu ada capnya, ada stempelnya, ada kode, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, dan kalau memang itu perlu ditambah dengan foto, bisa juga swafoto Bapak Ibu untuk disertakan saat klaim. Atau Bapak Ibu mengalami kendala khusus, nah Bapak Ibu bisa komunikasi langsung dengan LSP. Di grup sudah ada, karena kita sudah jalan untuk angkatan yang pertama. Nah, ini kontak dengan Kemenak atau dengan Kanwil tadi sudah disampaikan oleh Pak Iswadi. Jadi Bapak Ibu tetap harus melakukan prosedur etik gitu ya untuk berkunjung. Jadi silahkan untuk permisi begitu ya, dan juga berkoordinasi, itu akan lebih baik. Apalagi ada juga program yang jalan di Kanwil dan di Kemenak, mereka juga memonitor. Ada program monitoring dan evaluasi dari baik PMU, dari Kementerian Pusat, Kanwil, dan Kemenak untuk memonitor visitasi yang Bapak Ibu lakukan. Jadi mohon memang selain koordinasi, Bapak Ibu harus benar-benar menjalankan tugasnya secara baik di lapangan, supaya nanti memang mengikuti arahan yang tadi sudah disampaikan Pak Didi, dan juga memenuhi
sesuai ekspektasi yang diharapkan. Mungkin kalau tidak harus datang ya Bapak Ibu, bisa komunikasi via WA, telepon, karena Bapak Ibu punya waktu tidak banyak, itu lebih baik dioptimalkan untuk visit saat di madrasah. Ini keperluan logistik, itu ada kebutuhan transport khusus, penginapan, nanti bisa komunikasi dengan LSP ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ada beberapa kasus yang di kelas itu jumlah madrasahnya bisa lebih dari standar ideal atau bisa kurang. Jadi kalau yang idealnya itu dalam satu kelas berjumlah 15, kemudian instruktur visitasinya kami plot 3 orang dengan pembagian madrasah yang dikunjungi masing-masing 5 madrasah. Tapi ada beberapa kasus kelas yang jumlahnya lebih banyak, jadi ada yang sampai 17 begitu ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan diskusi dan musyawarah, nanti siapa yang bisa available untuk berkunjung ke sana. Dan kami sudah atur di LMS untuk bisa memilih jadwal lebih dari 6 madrasah. Ini kok ada coret-coretnya. Nah, perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, untuk yang kelasnya kurang dari 15, misalnya 10, maka kami cukup menugaskan 2 orang instruktur visitasi. Nah, ketika misalnya juga ternyata kurang dari yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan dalam visitasi. Jadi ada ya Bapak Ibu, lihat visit itu kan ada yang baru 1 instruktur ya, padahal madrasahnya ada 10 atau bahkan 15. Jadi karena gini Bapak Ibu, jumlah instruktur di beberapa provinsi itu memang tidak semuanya memenuhi kebutuhan jadwal yang kita sedang rencanakan. Jadi ada kelas-kelas yang memang kurang instruktur karena di provinsi tersebut sudah kehabisan instruktur. Oleh karena itu ada yang sementara baru kami tugaskan 1 orang. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau sendirian, karena tadi sudah kita komunikasikan dengan tim LMS. Bapak Ibu tetap bisa menjadwalkan, misalnya ya satu kelas ada 10 atau 15 dengan 1 instruktur, maka Bapak Ibu bisa jadwalkan 5 madrasah terlebih dahulu. Kemudian setelah di LMS dipilih jadwalnya, pindah ke Aman Mujahidin, ajukan surat tugas untuk 5 hari untuk 5 madrasah yang tadi sudah dipilih di LMS. Nah nanti ketika sudah selesai di tahap pertama visit 5 madrasah dengan 5 hari durasi kerja, Bapak Ibu bisa jadwalin lagi. Jadi kalau belum dapat instruktur tambahan, nanti Bapak Ibu silakan menyelesaikan kelas itu ya, begitu. Tapi mudah-mudahan sih nanti ada instruktur yang bisa kita tambahkan sehingga bisa membackup sekian madrasah yang nanti bisa divisit. Tapi seandainya tidak ada, kehabisan benar dan belum ada yang ready untuk ditugaskan, itu bisa dengan skema beberapa kali surat tugas dengan beberapa kali pengajuan. Mudah-mudahan ini clear dipahami ya Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa, 1 sudah diterima, tapi memang belum bisa beneran, nggak apa-apa. Nanti lanjutkan lagi untuk memilih jadwal di LMS dan mengajukan surat tugas kembali. Nah, bolehkah visitasi pada hari Sabtu Minggu? Bisa, hanya jika madrasahnya memang buka atau efektif belajarnya itu sampai Sabtu Minggu. Karena ada ya beberapa yang tidak sedikit juga, banyak juga di Jawa Timur itu yang hari Jumat liburnya, Sabtu Minggu masuk ya Bapak Ibu. Jadi lihat situasi dan kondisi hari efektif belajarnya madrasah. Makanya sebelum benar-benar mengajukan surat tugas
atau menjadwalkan di LMS, Bapak Ibu searching, survei, komunikasi dengan madrasah untuk mengatur rencana perjalanan Bapak Ibu. Kemudian mohon diingat, untuk perjalanan dan penginapan, transport yang dibayarkan hanya transport dari satker tempat Bapak Ibu bekerja, kedudukan Bapak Ibu bekerja, ke penginapan, dan juga sebaliknya, dari penginapan kembali ke kedudukan kerja Bapak Ibu. Contohnya, saya dari Jakarta Pusat mau visit ke Jakarta Selatan misalnya begitu ya. Ini kan sudah beda kota Madia ya, sudah beda kota. Maka yang ditanggung oleh LSP, oleh kami, itu adalah perjalanan dari pertama saya dari tempat kerja saya menuju ke, misalnya saya mau menginap di hotel, sampai di hotel. Nah, pas pulangnya di hari kelima juga begitu, dari hotel tempat saya menginap pulang ke tempat saya bekerja atau kedudukan saya bekerja. Nah, untuk keperluan sehari-hari dari hotel ke madrasah itu masuk ke dalam uang harian, kecuali ketika memang ada kasus-kasus khusus di mana biaya perjalanannya itu mungkin melebihi dari 50% uang harian. Nanti bisa komunikasi dan membuat pernyataan khusus dengan hitam di atas putih, nanti bisa disampaikan ke LSP dan ke kami. Kemudian, bolehkah berangkat 6 hari? Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi hanya 5 hari kerja. 5 hari kerja itu penginapannya 4 malam ya Bapak Ibu. Jangan nanti booking hotelnya 5 malam, nanti 1 malamnya tidak bisa diklaim, tidak bisa di cover. Bapak Ibu harus membayar sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada link feedback dari madrasah, bisa dibantu oleh Bapak Ibu untuk disampaikan supaya bisa diisi ya link ini. Kemudian untuk ini termasuk sudah angkatan kedua ya. Untuk yang ketiga dan 4 nanti menunggu jadwal selanjutnya, karena kami juga akan mengupdate posisi peserta guru madrasah yang akan ikut BIMTEK. Jadi kami menjadwalkan ini sesuai dengan tingkat partisipasi yang sudah di atas 85% Bapak Ibu. Kalau yang tidak terjadwalkan di periode pertama atau angkatan pertama, kedua, artinya peserta guru yang ikut BIMTEK itu masih belum maksimal. Nah, kita kemarin sudah membuat deadline, Jumat kemarin itu registrasi atau pendataan terakhir. Jadi mau nggak mau kita akan jadwalkan semuanya, meskipun mungkin partisipasinya tidak sebanyak angkatan pertama, tapi harapannya semuanya bisa partisipasi aktif ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya tambahkan, jika ada madrasah yang gurunya tidak ikut BIMTEK, bagaimana gitu ya, tetap harus di-visit. Justru itu Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab bagaimana memberikan pemahaman, kemudian juga kesadaran, juga kemudian kemauan dan komitmen untuk bisa meningkatkan perbaikan pembelajaran di madrasah, tentu dengan memberikan perspektif dan juga manfaat dari AKMI. Justru jangan ditinggal. Kalau ditinggal malah mereka tidak mendapatkan dua-duanya. BIMTEK tidak ikut, visitasi juga kita tidak sentuh gitu ya Bapak Ibu. Itu tadi yang dipertanya di chat Zoom, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian, mungkinkah ada instruktur dalam kelompok kami yang tidak melakukan visitasi? Mungkin saja, tapi harapan kami kalau ada yang memang tidak bisa visit, tolong berkabar sesegera mungkin. Jadi kami minta setelah ini sampai malam ya, setidaknya malam ini sudah clear semua komposisi tim di masing-masing kelasnya.
yang ada halangan, ada komentar, nanti kami update, kami akan ganti kalau ada instruktur yang bisa ditugaskan. Tapi kalau sudah habis, ya mau tidak mau memang nanti jalan seperti yang tadi saya sampaikan. Ajukan dulu sekian madrasah, sekian hari, nanti kalau sudah selesai baru membuat pengajuan yang berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah ini terkait dengan standar pembiayaan Bapak Ibu, untuk yang dalam kota ini sementara tidak ada, kecuali kalau yang ada ya, karena memang kalau yang dalam kota ini di LMS kami sudah set up, tidak bisa memilih jadwal madrasah yang kedudukannya sama satu kota, ini tidak bisa. Tapi nanti seandainya misalnya memang kita sudah evaluasi angkatan 1-2 dan nanti memungkinkan untuk bisa dijalankan, standarnya seperti ini. Jadi bisa dilakukan setiap hari, tapi flat ya, untuk biaya perjalanannya itu lamsam 110.000. Kemudian uang hariannya juga berbeda kalau kita menginap ya. Jadi kalau untuk tidak menginap itu ada standarnya sendiri Bapak Ibu. Kemudian yang sekarang kita akan persiapkan Bapak Ibu itu adalah perjalanan dalam provinsi antar kota. Jadi nanti penginapan Bapak Ibu difasilitasi menginap 4 malam. Kemudian untuk makan siang dan makan malam bagian dari uang harian ya Bapak Ibu. Kalau breakfast itu sudah masuk ke fasilitas hotel. Kemudian jika tidak menginap di hotel, uang penginapan dikembalikan 30% dari SBM kota tersebut kepada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nginep nih di rumah saudara, di rumah teman gitu ya, nah nanti di laporan tidak perlu diklaim, itu nanti otomatis 30% dari SBM itu diberikan kepada Bapak Ibu. Nah untuk perjalanan dalam provinsi bersifat ad cost, jadi nanti Bapak Ibu menunjukkan bukti-bukti biaya perjalanannya dalam laporannya. Jadi tadi yang saya bilang, kalau saya dari Demak ke Kudus, maka nanti pembiayaannya bersifat ad cost untuk perjalanannya sesuai dengan yang kita keluarkan. Surat tugas akan diberikan mengikuti SPPD. Nah ini kalau antar provinsi, tapi kita memang belum ada skema antar provinsi Bapak Ibu. Ini sesuai dengan rencana yang ada di anggaran pembiayaan yang ada di Kompor 2. Skemanya memang dalam provinsi antar kota. Saya lanjutkan Bapak Ibu, nanti ini juga kami akan sematkan, sudah ada di grup, Bapak Ibu bisa mereviewnya kembali. Nah ini kalau menggunakan kendaraan sendiri yang diklaim biasanya adalah bensin dan biaya tol, tentu dengan tanggal dan lokasi yang relevan sesuai dengan perjalanan Bapak Ibu sebagaimana ada di dalam surat tugasnya. Nah ini ya Bapak Ibu, perjalanan batalnya diberikan 1 perjalanan berangkat dan 1 perjalanan pulang untuk setiap surat tugasnya. Kwitansi pastikan ada cap perusahaannya, ada nomor telepon pemberi jasa, tambahkan foto saat menggunakan jasa transportasi yang memang tidak didukung dengan kwitansi yang akuntabel begitu ya, yang memang seperti kayak online kan sudah ada ya Bapak Ibu ya, sudah ada bukti-bukti kwitansinya. Tapi kalau yang tidak ada, sertakan foto Bapak Ibu naik perahu gitu ya, naik boot yang di sana nggak ada kwitansinya, bisa disertakan dengan foto. Untuk penginapan yang tidak bisa di booking secara online, sistem pembayarannya reimburse Bapak Ibu. Jadi kalau tidak bisa dibelikan, tapi memang kemarin dengan LSP juga lebih cepat, kalau Bapak Ibu juga bisa pesan sendiri. Tapi pastikan perjalanannya sudah sesuai, dan sampai udah pesan ternyata kita koreksi, kita revisi, nanti menjadi konsekuensi kita masing-masing. Ini ya Bapak Ibu terkait dengan uang harian, kemudian SPPD nanti Bapak Ibu tolong dilengkapi dengan tanda tangan setiap kali berkunjung ke madrasah. Contohnya seperti ini Bapak Ibu.
Ibu tolong lengkapi dengan tanda tangan dan tab madrasah basah Bapak Ibu kanan kiri. Nanti begitu bersama di bawah sampai 5 madrasah. Kalau kurang silahkan di copy, nanti bisa dilakukan yang sama seperti ini. Oke, ini tadi menegaskan kembali untuk perjalanannya satu perjalanan satu madrasah itu bisa Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan lihat di sheet yang kami sediakan. Ada skema kunjungan 1 hari 1 madrasah, ada skema kunjungan 1 hari 2 madrasah. Rundownnya sudah kami sediakan. Nanti kita coba review bersama Bapak Ibu. Ini tadi juga sudah kami singgung terkait dengan yang penginapan hanya untuk luar kota atau kabupaten, luar kabupaten Bapak Ibu, dan antar provinsi. Jadi kalau yang dalam satu kota memang tidak ada ya, dan memang tidak bisa memilih itu di LMS. Jadi Bapak Ibu harus keluar kota Bapak Ibu. Satu perjalanan ini untuk masa setidaknya. Ini untuk kasus-kasus yang jaraknya jauh-jauh seperti di Indonesia Timur Bapak Ibu. Jadi kemarin ada kasus 5 madrasah itu titik lokasinya berjauhan dan harus ditempuh dengan pesawat. Akhirnya kami modifikasi, tidak perlu semuanya dikunjungi secara langsung. Pastikan kita berkunjung kepada bagian besar madrasah minimal 3. Nah nanti yang lainnya bisa kita lakukan pendampingan secara online Bapak Ibu untuk tetap memberikan penguatan kepada guru dan madrasah, dan pastikan instrumennya kita isi. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan memaksakan diri untuk yang kasus-kasus yang terluar di daerah luar, di daerah 3T yang memang itu butuh effort yang luar biasa, tidak hanya effort tapi biaya. Karena tadi saya sampaikan pembiayaan ini memang diskenariokan dengan pembiayaan antar kota dalam provinsi yang normal gitu ya. Kalau yang kasus-kasus khusus seperti itu memang nanti kita akan tinjau kembali. Oke Bapak Ibu, ini ya tadi saya bilang sudah satu provinsi. Jadi beberapa teman-teman yang belum mohon bersabar, mudah-mudahan nanti saat kelas di provinsinya sudah mendapatkan jadwal Bimtek, insya Allah kita juga akan jadwalkan segera Bapak Ibu. Nah alurnya begini untuk laporan Bapak Ibu. Setelah selesai melakukan perjalanan, Bapak Ibu nanti bisa unggah SPPD di Aman, nanti kita ada tutorialnya. Pastikan instrumen juga sudah terisi dan bukti perjalanan sudah diunggah di LMS, kemudian bisa dicek progresnya. Biasanya ada notifikasi melalui WA. Nah begitu, kalau Bapak Ibu mau ditugaskan di angkatan berikutnya atau di kelas berikutnya, pastikan Bapak Ibu selesaikan kelas atau generate kelas. Nah ini harus bersamaan. Semua instruktur, semua madrasah itu sudah harus divisit dan sudah di generate bersama-sama. Demikian Bapak Ibu, mari kita jadikan perjalanan kita dalam mendampingi madrasah ini sebagai upaya kita untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dan energi positif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di madrasah. Dan pastikan Bapak Ibu meninggalkan jejak dan spirit yang baik yang akan menjadi momentum bagi